Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Bapak Guru. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita semua bisa berkumpul di sekolah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tentu kepada kita umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang hari ini alhamdulillah sudah menyempatkan hadir pada acara diseminasi ini. Terima kasih atas dukungan serta supportnya selama ini kepada saya. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga kita ice breaking bersama nanti ya Bu, Pak, biar tidak ngantuk. Lalu yang keempat nanti pembahasan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu yang terakhir ada doa dan tutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak pada acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita mendapat anugerah Bapak dengan hadirnya Ibu Yati sebagai pemateri tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yati menjadi ilmu buat kita semua. Kami percaya bahwa ibu semua di sini adalah guru-guru hebat, guru-guru yang akan memberikan yang terbaik buat anak-anak semuanya. Salam semoga tercurah dari Guru Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua berdoa dan berharap menjadi umat yang bermanfaat di dunia. Ibu Yanti yang hormati, yang kami banggakan, serta rekan-rekan guru saya. Pada tahap ini di modul 1 ke 4 itu Bu Yanti akan memberikan materi presentasi tentang budaya positif, di mana banyak sekali muatan-muatan atau konten-konten yang intinya memberikan pelayanan terbaik buat anak didik kita. Ketika ada permasalahan atau ada apa-apa, misalkan ada masalah anak tidak sesuai dengan tata sekolah, nanti dibahas. Intinya memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat kita semua di sini. Bapak Ibu, Ibu semua, mudah-mudahan paparan disampaikan Bu Yanti dapat kita serap dan kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau tidak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Langsung saja pada acara inti, yaitu pembahasan tentang materi. Bapak dan Ibu, sebelum ke pembahasan materi, tentunya Bapak dan Ibu merasa bertanya-tanya, ada apa sih dikumpulin di sini? Betul seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan, bahwa hari ini saya akan menyebarkan pemahaman positif, pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya memohon maaf, saya
Tapi di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik dan aksi nyata yang sudah saya laksanakan di kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Baiklah, sebelum ke materi Bapak dan Ibu, biar tidak mengantuk, biar semuanya semangat, saya meminta silakan cari teman, mau berdepan dengan belakang atau dengan samping, silakan cari temannya, dua orang, mangga silakan. Ya, oke. Permainannya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu silakan saya beri waktu 30 detik untuk saling senyum. Saling tersenyum selama 30 detik. Ya. ya, senyum aja gitu. Ya, siap ya Bapak dan Ibu, sudah ada temannya? Sudah ya. Silakan saya beri waktu 30 detik mulai dari sekarang. Iya. Senyum silakan. Iya. Bapak dan Ibu. Saya senyum jadi tertawa ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, waktunya sudah lebih dari 30 detik ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah karena ini sekarang sedang temanya penyebaran budaya positif. Nah, salah satunya dengan tersenyum Bapak dan Ibu. Ya, senyuman itu adalah budaya positif. Asalnya senyum kan kita jadi bahagia, jadi tertawa padahal hanya melihat senyum orang lain saja. Jadi kita biasakan untuk senantiasa tersenyum kepada orang lain agar orang lain itu merasa bahagia. Nah, ini semua maksudnya ini ice breaking ini bisa kita terapkan nanti di kelas. Kalau misalkan sudah jam-jam rawan, anak-anak sudah kelihatan gelisah, kita bisa ice breaking sederhana ini nanti bisa membangkitkan kembali semangat anak ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bagaimana, sudah semakin semangat? Iya, semangat ya. Nah, Bapak dan Ibu langsung saja. Hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Ada budaya, ada positif. Bapak dan Ibu pernah mendengar budaya positif itu apa? Atau contohnya apa sih budaya positif itu? Ya, gimana Bapak? Contohnya tadi seperti itu, senyum juga anak positif. Kedua, misalkan ada anak yang juara atau prestasi, kita kasih hadiah atau reward. Kemudian ada juga anak yang melanggar misalkan peraturan sekolah atau peraturan sekolah di teguran. Itu mungkin ya? Ya, betul. Ya, betul sekali Bapak. Itu salah satu contoh budaya positif. Ibu-ibunya ada yang mau? Oh, baik Ibu, silakan. Budaya positif itu lebih ke berpihak kepada murid, supaya murid bisa lebih mengeksplorasi apa yang dia bisa supaya dia menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar, lebih semangat. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu. Betul, saling melengkapi. Betul. Jadi budaya positif itu memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa mengeksplorasi dirinya lagi supaya nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, contohnya betul tadi seperti senyum atau pemberian reward seperti itu merupakan budaya positif. Nah, sudah tepat sekali. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Sebelum ke materi, coba saya ingin bertanya dulu nih. Ada 3 buah pernyataan. Setuju tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju? Tidak? Setuju? Setuju tidak? Mungkin tidak setuju. Jadi hukuman ada yang setuju, ada yang tidak ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif nih, seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu kan positif ya. Dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Baik, setuju ya. Semuanya ini kompak, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pada anak. Dikasih penghargaan. Setuju? Setuju ya. Ini kompak juga. Baiklah Bapak dan Ibu, kita temukan jawaban dari pernyataan ini nanti di pembahasan selanjutnya ya, kita temukan. Baiklah Bapak dan Ibu, adapun konsep inti dari budaya positif ini, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada
motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada juga segitiga restitusi. Ini nanti akan kita kupas tuntas satu persatu ya. Nah, baiklah, kita langsung saja ke pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Sudah tahu ya Bapak dan Ibu, berdiferensiasi itu apa? Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, sebelum ke paradigma berdiferensiasi nih, saya mau tanya dulu. Ada istilah student center dan ada juga istilah teacher center. Ada yang dapat menjelaskan Bapak dan Ibu apa perbedaan dari student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa dan teacher center, pembelajaran yang berpusat pada guru? Ada yang dapat menjelaskan perbedaannya seperti apa? Ya, bolehlah. Oh, enggak, sebentar. Perbedaan dari teacher center dan student center itu, untuk teacher center sendiri yaitu pembelajaran yang berpusat hanya pada seorang guru saja. Jadi ketika menjelaskan, seorang peserta didik tidak bisa berpikir kritis, namun harus selalu guru yang menjelaskan, bukan seorang anak seperti itu yang ya. Terima kasih Ibu Lela, betul sekali. Itu untuk teacher center ya Bu ya. Jadi anak itu tepuk tangan untuk Bu Lela ya. Ya, jadi kalau teacher center itu jadi siswanya hanya disuapi aja sama guru, jadi tidak dieksplor ya Bu ya. Jadi tidak bisa berpikir kritis seperti betul. Itu sangat betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan kalau pembelajaran student center itu seperti apa? Bapak dan Ibu? Oh, bangga. Itu pembelajaran berbasis pada siswa atau pada peserta didik. Kenapa? Karena sekarang kan sudah kemerdekaan betul, bahkan dulu juga pernah beberapa sekarang dimajukan lagi, ditingkatkan lagi, yang mana si anak itu dia belajar membuat kerangka berpikir yang lebih baik, lebih positif, sehingga dari itu dia bisa dapat bercerna dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata seperti itu. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ini jawabannya Bapak Ibu Guru sangat hebat sekali. Betul, kalau pembelajaran yang berpusat pada murid, jadi murid itu dilibatkan secara langsung ya Pak ya. Jadi seperti pembelajaran yang kita laksanakan sekarang dengan kurikulum nasional, kurikulum merdeka ya. Itu jadi anak itu membuat kerangka berpikirnya sendiri. Jadi mudah untuk diterapkan oleh mereka karena hasil dari pemikirannya sendiri. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, betul. Kira-kira setelah kita tahu apa itu student center dan juga teacher center, mana yang lebih baik kita terapkan di kelas kita Bapak dan Ibu? Betul, student center. Nah, karena anak dilibatkan secara langsung untuk menyelesaikan masalah, untuk berpikir kritis, itu ada pada kegiatan pembelajaran student center. Nah, berkaitan dengan pembelajaran student center, di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, setiap siswa, setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan anak kita. Misalkan, kamu semua harus pintar matematika. Tidak ada kata tidak. Tidak seperti itu ya Bu, Pak. Lalu kamu harus mendengar ceramah Ibu. Mau tidak mau, tidak ada seperti ini Bu, memakai PPT atau tidak ada video. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang auditory dengan cara mendengarkan, mungkin dengan mendengarkan gurunya ceramah lebih masuk materinya. Ada yang visual, mungkin dengan cara membaca atau menonton, anak itu lebih masuk materi yang dia pelajari.
Bapak dan Ibu? Kinestetik, betul. Jadi anak tuh dari cici gak mau diam di kelas, bukan nakal Pak Bu. Itu berarti gaya belajarnya kinestetik dengan cara bergerak. Bagaimana kita memfasilitasinya? Nanti disesuaikan, materinya sama, tetapi metode pembelajarannya kita bedakan, tapi tetap tujuannya ke situ. Jadi ningali anak anu tidak jujur bangun, bangga gitu. Bukan Bu, karena gaya belajarnya beda. Ada yang ada merintah jadi ngantuk. Oh mungkin gaya belajarnya bukan auditori. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah Bapak dan Ibu, apa sih tujuan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Agar semua kebutuhan murid bisa terpenuhi dengan baik, sehingga potensi yang ada di dalam dirinya bisa tereksplor dengan maksimal, sehingga tercapailah tujuan pendidikan sesuai dengan psikologi modern itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang seperti diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa saja Bapak dan Ibu profil pembelajaran Pancasila itu, pelajaran Pancasila itu apa saja sih? Yang pertama, kita mengharapkan siswa-siswi kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Itu paling utama ya Pak Bu ya. Kita menginginkan anak kita yang soleh, yang soleha, yang tahu adab etika ya. Berarti ada di poin yang pertama. Yang keduanya berkebinekaan global, saling menghargai satu sama lain. Nah seperti itu. Lalu anak-anak kita harap bisa mempunyai karakter gotong royong, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, saling menolong. Ada yang mengharapkan siswanya pengen mandiri, ya, tidak terus-terusan dibimbing. Jadi tos hitam sudah terbiasa sendiri. Lalu bernalar kritis. Nah ini sepertinya yang agak sulit diterapkan di kelas, siswa yang bernalar kritis. Karena kenapa? Masih malu-malu, padahal di dalam benaknya ada gitu. Pengen nanya ini tapi takut, malu. Nah ya, ini yang agak sulit. Lalu yang yang kreatif. Alhamdulillah kalau murid-murid di sekolah kita sudah pada kreatif, sudah terlihat kreativitasnya. Itulah profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pembelajaran dengan paradigma pembelajaran yang baru. Jadi sekarang kita terapkan kegiatan pembelajaran yang selalu mengutamakan melibatkan murid. Jadi prioritas kita, karena kita ini semuanya guru, prioritas kita adalah murid, murid, dan murid. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah Bapak dan Ibu, terkait dengan pembelajaran di kelas kita, ada miskonsepsi ini tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak dan Ibu, apakah bisa mengontrol murid-murid kita? Tidak. Semakin kita mengontrol mereka, semakin mereka memberontak. Ya, kenapa? Karena mereka itu melakukan apa yang kita mau dengan cara terpaksa. Artinya tidak ada keinginan, tidak ada motivasi di dalam dirinya, tidak ada motivasi intrinsik. Jadi semakin kita memaksa mereka, semakin mereka memberontak sebenarnya hatinya. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti pujian Bapak dan Ibu, ini miskonsepsi, ternyata ini tidak tepat kita berikan kepada anak didik kita. Saya juga kaget dengan mempelajari materi itu, ternyata begini. Saya terbiasa, ayo dong ya udah bagus, saya kerja lagi. Nah ternyata itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu melakukan sesuatu bukan karena keinginannya, karena pengen dipuji sama Ibu Gina nih, jadi pengen dibagus-bagusin. Kalau Ibu Ginanya tidak memuji, Ibu Ginanya tidak akan melakukan sesuatu dengan baik. Ya, jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi di dalam diri, atau kita sebut motivasi intrinsik itu di dalam diri anak. Kalau misalkan hanya ingin dipuji oleh Bu Gina, berarti hanya motivasi yang dari luar yang datangnya, atau biasa kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Seperti itu. Yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak boleh mengkritik anak, tidak boleh berkata tidak enak untuk anak, karena itu bukan menguatkan karakter, malah membuat mentalnya menjadi jatuh.
Ya, kadang kita suka gak kerasa ya kayak biasa-biasa aja ngomong teh, padahal kan penerimaan hati seseorang itu berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi kita hindari membuat bersalah menunjukkan rasa kecewa kepada anak sehingga anak itu merasa bersalah. Kita hindari mulai dari sekarang. Yang keempatnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Orang dewasa itu adalah kita, guru, memaksa anak. Ayo ikutan pramuka, ibu nggak mau, saya sukanya main bola, pokoknya ikutan. Nah, itu tidak boleh ya Bapak dan Ibu, karena minat mereka itu berbeda. Kalau kita paksa tidak sesuai dengan minatnya, nanti tidak akan benar walaupun dilakukan karena keterpaksaan. Kalau memang anaknya senang di main bola, silakan kita sebagai guru kita tuntun, kita arahkan dan support, betul ya. Seperti itu miskonsepsi ya, kaget ya Bapak dan Ibu, maksudnya dikirain teh udah bener gitu, ternyata salah gitu ya. Nah, karena tidak menimbulkan motivasi di dalam diri. Lalu kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, terkait dengan paradigma belajar baru, ada perubahan paradigma stimulus respon. Kalau dulu ini kita memakai paradigma stimulus respon ya, kalau tidak salah ini karangan Elfondrick ya, dan juga ada teori kontrol, di mana siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini. Kalau menurut stimulus respon, katanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba dipilih biar sama, biar sependapat dengan kita. Kalau kata teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha masuk ke dunianya. Jadi kita yang beradaptasi. Kalau kata teori kontrol, jadi kita tidak memaksa orang lain biar sama dengan kita, tapi kita yang mencoba masuk. Ya, itu. Yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah sudah tentu perilaku buruk itu sebuah kesalahan? Tidak, Bapak dan Ibu. Mungkin tujuannya kan baik, tapi nanti pada pelaksanaannya, namanya juga anak atau kita juga sebagai manusia yang dewasa, mungkin ada yang melenceng padahal tujuannya baik. Jadi belum tentu semua perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Ya, kata stimulus respon. Kalau kata teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya. Yang ketiganya, kata stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ibu-ibu dan bapak bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak. Saya tidak bisa mengontrol Bu Inang, saya tidak bisa mengontrol Bu Lois. Begitupun mereka tidak bisa mengontrol saya. Kalau kata teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Betul Bapak dan Ibu? Iya. Kita nih kesel nih, kayak marah. Tahan, yang bisa menahan kita. Ya, seperti itu. Yang kelima ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau anak udah dibujuk nih, terus tidak berhasil, paksa aja. Kalau kata stimulus respon. Kalau kata teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, kata teori kontrol, kita berkolaborasi melibatkan anak. Nah, konsensus di sini kita membuat kesepakatan dengan anak-anak tersebut. Jadi, kalau kata teori kontrol, kita dan anak membuat pilihan-pilihan baru. Jadi melibatkan tidak hanya di satu pihak guru saja. Ya, yang terakhir ada kata stimulus respon, ada model berpikir menang kalah. Yang menang siapa? Ayo, gurunya atau siswanya? Gurunya, pasti guru yang menang. Jadi siswa yang kalah. Kalau kata teori kontrol, ada model berpikir menang-menang. Kenapa? Karena guru menuntun anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi gurunya enak, anaknya juga enak karena dilibatkan. Kalau yang tadi model berpikir menang kalah, berarti gurunya yang menjudge langsung. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Nih, kita sudah masuk nih ke disiplin positif. Ada yang pernah mendengar disiplin positif? Pernah, ada disiplin, ada positif ya. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar loh Bapak dan Ibu. Disiplin itu ya. Disiplin
imbalan, penghargaan atau reward, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman. Kalau kata disiplin positif, bagaimana siswa bisa sadar dari dalam dirinya, bisa tumbuh motivasi intrinsiknya tanpa kita hukum, tanpa kita marahi, tanpa kita iming-imingi. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sebagai pendidik, pastilah tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya. Bapak dan Ibu sudah kita pasti di dalam kita pengen anak-anak kita sudah mempunyai disiplin diri yang baik ya. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu pernah mendengar kata kebajikan universal? Kebajikan universal itu apa ya Bapak dan Ibu? Baiklah, kita buka slide-nya ya. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai baik yang sudah disepakati bersama. Universal itu kan menyeluruh. Berarti nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati oleh bersama antara murid dan guru, tidak berasal dari guru saja. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama ini, nilai kebajikan ini lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, lepas dari bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau kita sedang membuat kebajikan universal, perbedaan agama simpan dulu, perbedaan suku bangsa simpan dulu, perbedaan bahasa simpan dulu. Kita semuanya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Nah, Bapak dan Ibu, berikut saya ambil 3 contoh kebajikan dari institusi atau organisasi. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, hanya saya mengambil 3 saja contohnya yang berkaitan, yang relevan dengan kegiatan kita di sekolah. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ini yang suka kita terapkan di kelas, ditepuk-tepukan, dinyanyikan. Nah, diharapkan dengan kita ice breaking tepuk profil pelajar Pancasila dengan dinyanyikan bisa terbentuk ya, salah satu cara bisa membentuk karakter. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Lalu yang keduanya berkebinekaan global. Ini sudah jelas tadi kita bahas bersama-sama ya Bapak dan Ibu guru. Ada gotong royong, ada mandiri, ada kreatif dan juga bernalar kritis. Ya, ini mudah-mudahan tercipta di sekolah kita karakter siswa seperti ini ya. Yang keduanya dari IBO Primary Years Program atau kita singkat PYP ya. Yang pertama nilai kebajikannya toleransi yang sekarang sudah agak memudar ya. Rasa hormat ini juga dilihat dari sekarang, melihat anak-anak kita tidak seperti kita zaman dulu ya. Lalu integritas, mandiri, menghargai, antusias, rasa empati, ingin tahu berarti berpikir kritis ya. Kreativitas, kerjasama, kalau ini alhamdulillah masih baik. Percaya diri alhamdulillah juga di sekolah kita masih baik ya. Dan juga komitmen ya. Lalu ada yang terakhir keterampilan hidup atau life skill ya. Yang pertama nilai kebajikannya dapat dipercaya. Yang keduanya lurus hati. Yang ketiga pendengar yang aktif. Jadi kalau ada yang curhat itu mama kuping ke pendengar yang aktif. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah contoh nilai-nilai kebajikan ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan kembali pada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai individu, kebutuhan anak-anak kita juga, kebutuhan murid-murid kita juga. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuannya tertentu. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, sudah pastinya. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada kaitannya dengan anak didik kita
Kenapa sih ngebahas kebutuhan dasar manusia? Ini karena ada kaitannya dengan kebutuhan murid-murid kita di kelas ya. Nah, baiklah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan cenderung membuat seseorang berperilaku menyimpang. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, seperti keamanan, kesehatan. Bapak dan Ibu, contoh nih, kadang di kelas kita melihat ada anak yang ngantukan terus. Lesu, jangan langsung dimarahin, Pak, Bu, tanya. Takutnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mungkin malah begadang karena ada acara di rumahnya dan ngantukan, atau mungkin belum makan jadinya lemes. Kalau kita ngantuk ya obatnya nggak ada lagi selain tidur, mau dipaksa dimelek-melek juga ya. Kalau kita belum makan juga nggak bisa disuruh semangat, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita harus selektif. Kalau melihat penyimpangan di kelas, berarti ada kebutuhan siswa kita yang tidak terpenuhi. Yang keduanya ada kebutuhan kasih sayang. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Pernah tidak Bapak dan Ibu membagi kelompok kecil nih di dalam kelas? Si anak yang satu gak mau kerja, diem terus. Ketika ditanya, kenapa? Aku kepisah dari gengnya, dari bestinya gitu. Jadi aku gak diterima di kelompok itu. Nah, seperti itu. Ada, ya berarti kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Yang ketiganya ada kebutuhan akan kekuasaan. Nih, ini mau menyangkut harga diri, ingin dianggap, ingin memimpin, ingin berprestasi, ingin diakui dan didengar. Ya. Nah, itu kebutuhan akan kekuasaan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, contohnya harga dirinya, suka ada anak yang nyebutin orang tuanya, marah nih, berarti itu mungkin harga dirinya merasa iya injak-injak, ya ayo saya disebutin kesini. Nah, seperti itu. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kita maksa anak kita aja di rumah, jangan dulu murid kita ikutan ini, pokoknya si anak tetap gak mau, tapi tetap harus melaksanakan, dilakukannya dengan baik atau asal-asalan. Iya, seperti itu. Berarti nah kita marah, kamu kerjainnya gak benar gini-gini, padahal memang bukan itu minatnya. Berarti kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi. Itu contohnya ya. Ini kebutuhan yang terakhir, kebutuhan yang paling ya kita sebenarnya dominan, kebutuhan kesenangan, senang main, senang humor, antusias dan tertawa. Ya, makanya kalau anak-anak SD itu cenderung ketika belajar main, ketika guru menerangkan ketawa-ketawa, ya karena mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bisa dipahami mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita singgung sebelumnya bahwa ada motivasi intrinsik berasal dari dalam diri karena adanya kesadaran, dan ada motivasi ekstrinsik itu dari faktor luar, dari luar kalau ekstrinsik. Contoh motivasi intrinsik apa? Yang pertama, melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Aku datang ke sekolah pagi-pagi, tapi bukan karena aku mau, takut Bu Yanti marah-marah di depan, takut dihukum. Aku memakai sepatu hitam ke sekolah bukannya karena mau, tapi takut nanti dilepas sama bapak guru kena rajin. Berarti itu motivasinya dari luar, bukan karena aku datang ke sekolah karena itu sudah kewajibanku. Nah, gitu. Yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau menulis, kalau kelas rendah nih 1, 2, 3, aku mau menulis yang rapiat biar dibintangin sama ibu guru. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Berarti mereka kalau nggak dibintangin nggak dilakukan. Nah, seperti itu ya. Itu berarti motivasi yang timbulnya dari luar. Nah, ini yang baik Bapak dan Ibu, motivasi intrinsik karena timbul dari kesadaran dalam diri ya, untuk menjadi yang mereka inginkan dan memang
kita gali dari murid-murid kita di kampus. Motivasi intrinsik, ya Bapak dan Ibu. Berkaitan dengan motivasi pada anak didik kita, tadi sudah dijelaskan ada karena melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena diancam. Nah, ini Bapak dan Ibu, ada tipe-tipe cara menyelesaikan masalah. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Ada anak, saya misalkan sedang berdiri di sini, ada anak-anak 7:30 baru datang, "Hei, kamu sini, keliling apa? Kamu 10 keliling." Nah, seperti itu. Jadi tidak terencana, saya juga tidak merencanakan, anak juga tidak tahu mau diapain. Lalu, nah yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu, anak nggak tahu abis ini saya mau diapain lagi nih, dan tidak dilibatkan, artinya tidak ditanya dulu, Bu, alasan kamu kesiangan itu kenapa? Jadi langsung aja, pokoknya kamu keliling apa? Nah begitu. Nah, bersifat satu arah datangnya dari guru. Anak mah nggak tahu apa-apa, tahu dihukum aja. Lalu berupa hukuman fisik dan psikis. Bapak dan Ibu, hukuman fisik itu sudah kita ketahui seperti keliling lapang, ya, seperti membuka sepatu, seperti menggosok WC. Kalau psikis, jangan salah, walaupun tidak berupa kekerasan fisik itu malah lebih berbahaya, ya. Bahkan kita kadang suka ingat zaman dulu kita pernah diomongin apa gitu sama guru ya, sampai kita dewasa, sampai saat ini ingat, Bu, Pak. Jangan salah, anak-anak juga mempunyai perasaan sama seperti kita, ya. Bapak dan Ibu, itu hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini lebih terencana. Jadi anak-anak dilibatkan, udah tahu kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, berarti kamu nyeker, nggak pakai sepatu. Kalau kamu kesiangan, berarti hormat bendera setengah jam. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu nggak istirahat. Kerjain dulu PR. Itu konsekuensi. Tetap membuat murid tidak nyaman. Walaupun murid dilibatkan, tapi tetap membuat murid tersebut tidak nyaman. Ya. Lalu sikap guru itu selalu memonitor murid, dikontrol, oh siapa nih yang bikin kesalahan nih, siapa nih, nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada restitusi, Bapak dan Ibu. Saya juga ketika melihat materi ini, oh ternyata ada restitusi gitu. Kalau restitusi ini prosesnya menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang keduanya ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini guru mendampingi dan menuntun, mencari tahu, tanya dulu, berkolaborasi. Kamu kenapa tadi seperti itu? Berarti pasti ada alasannya kan? Tadi seperti tadi ada penyimpangan pada murid, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, nah kalau restitusi ini ada kolaborasinya, terlibat antara guru dan murid, lalu guru menuntun. Kira-kira antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi mana yang terbaik, Bu? Restitusi. Nah, baik, kalau sudah tahu yang terbaiknya ada restitusi, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang keduanya ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima ada manajer, seperti di perusahaan ada manajernya nih. Bapak dan Ibu, sebelum kita tahu seperti apa sih kontrol guru yang satu dengan yang lain, kira-kira nih dari gambarnya dulu, dari gambarnya posisi Bapak dan Ibu kontrolnya kontrol guru apa? Kalau saya jujur penghukum, saya penghukum masih. Yang keduanya karena anak-anaknya masih sekolah dasar, saya suka memposisikan diri sebagai temannya. Ya, yang ketiga saya memposisikan diri sebagai pemantau. Pantau nih siapa nih gitu. Kalau Bapak dan Ibu yang mana nih? Bu Gina yang mana nih? Penghukum, teman juga, pemantau, penghukum, teman dan pemantau. Coba Mama yang mana? Teman dan membuat rasa bersalah. Oh iya,
teman pembuat rasa bersalah. Yang lainnya bagaimana ini Bu Lela nih? Penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Oke, alhamdulillah udah ada nih yang posisi manajer. Kalau ini Umi nih, Ibu Puri nih, yang mana? Teman, Teman? pemantau, sama manajer. Iya, karena mengajar di kelas rendah ya, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer ya Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti apa sih ciri-ciri guru sebagai penghukum? Ada suaranya 7 oktav. Aku ping di lantai 2 di kakek kawarong seberang. Kalau belum 7 oktav itu belum puas ya. Iya, matanya melotot, tangannya nunjuk-nunjuk, menghardik, bahasanya juga kurang nyaman didengarkan. Nah itu guru sebagai penghukum. Ngagerewek mah udah mencari ya. Nah Bapak dan Ibu ya, apa sih akibat dari posisi kontrol guru sebagai penghukum ini? Guru nanti, murid nanti bisa jadi lebih agresif lagi, atau murid mendendam, menyimpan dendam, rasa dendam di dalam diri ini. Ya, jadi kita hempaskan posisi ini dari diri kita semuanya, kita ganti dengan posisi yang lebih baik ya. Yang keduanya nih, ada posisi pembuat merasa bersalah. Kalau yang ini agak pelan tapi dalam. Ya, karena dari ekspresi wajah gurunya aja sudah, ih kamu mah, kata ibu juga apa? Ya, jadi nunjukin perasaan bersalah banget gitu ya. Lalu ada posisi guru sebagai kontrol teman. Nih, ini mah benar. Waktu saya mengajar di kelas bawah juga, ini posisi kontrol yang sering saya pakai. Memposisikan diri saya sebagai teman. Jadi tidak menyakiti murid. Mereka itu guru-gurunya itu mimik wajahnya itu jenaka gitu, humor, akrab gitu ya, dan ramah kepada anak ya. Ini posisi kontrol teman. Tapi Bapak dan Ibu, ini nanti apabila tidak ada guru itu, anak jadi nggak mau melakukan kebaikan lagi, nggak ada ibunya, nggak ada yang ngebela aku lagi gitu. Ya, jadi itu ada negatifnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini posisi sebagai pemantau, ini posisi keempat yang terakhir. Ini posisinya pemantau itu mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang sedang diawasinya, ya. Jadi aturan-aturannya kan tadi sudah dibuat bersama-sama. Nih udah ada konsekuensinya. Jadi tinggal mantau siapa nih. Nah seperti itu ya. Lalu posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer ini posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Jadi muridnya dilibatkan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi setelah ditanya dilibatkan, so mau gimana gitu ya. Nah posisi ini mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan paksaan dari guru. Kalau misalkan nih ada yang nyobetin buku temennya, jadi nggak kita ganti nggak itu bukunya. Jadi nggak langsung dari kita. Ini gimana nih buku temennya, sobek kira-kira harus bagaimana. Nah, jadi nanti murid, oh bu harus seperti ini. Nah begitu, itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah baik Ibu Ais, setelah tahu ciri-ciri ini 5 posisi kontrol guru, sekarang Ibu Ais mau posisi kontrol yang mana? Berusaha jadi sebagai manajer, betul ya, karena itu yang terbaik ya. Nah sekarang coba Ibu Puri, kira-kira sekarang mau posisi kontrolnya sebagai apa? Manajer juga, semuanya sama mau jadi manajer ya kalau sudah tahu. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bapak dan Ibu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Berikut ada penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus ada anak yang lupa tidak mengerjakan PR. Kalau menghukum pasti berbicara seperti ini. Hormat bendera kamu selama 1 jam ke sana. Itu menghukum. Yang kedua, aku membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu aja ngecewain ibu. Tapi kata anakku, aku udah bikin ibu yang kecewa. Nah kayak gitu. Kalau kata teman,
ini aja. Ya udah, gak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu teman. Ya, kalau kata pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Nanti istirahat, kamu jangan dulu keluar ya. Kerjakan dulu PR-nya sampai selesai. Pelan, tapi tetap aja bikin murid gak nyaman. Saya jadi gak istirahat, gitu ya. Kalau kata manajer, apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah itu kalau kata manajer. Dari perkataannya saja memang sudah terdengar lebih enak yang manajer ya Bapak dan Ibu. Nah kalau udah tahu nih posisi kontrol, tahu bagaimana ciri-cirinya, kira-kira kalau Bu Yanti ngomong kayak gini nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak dan Ibu? Ya, pembuat merasa saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti pembuat rasa bersalah. Ih, hebat Bapak dan Ibu nih, tepuk tangan nih. Lalu kalau yang ini nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Apa ya? Kamu gak pernah benar nih ngelakuinnya. Penghukum, betul. Ayo itu tepuk tangan untuk kita semua ya. Hebat-hebat Pak, ibu-ibu gurunya Pak. Lalu ada perkataan Ibu Yanti. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini nak? Manajer, betul, benar ya, tepuk tangan. Nah, lalu ini ada perkataan Ibu Yanti. Ayolah, lakukan demi ibu ya, teman, betul sekali. Nah, sekarang yang terakhir, kamu tidak akan pernah dapat nilai kalau kamu nggak ngerjain tugas. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat-hebat sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, lanjut lagi. Kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, saya mau tanya, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kan waktu zaman kita sekolah dulu kan disebutnya peraturan kelas. Banyak banget. Dipajang ngeberet ke bawah sampai belasan. Kenapa sekarang jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Boleh Bapak? Masih ya, Iya, mantap ya. Nah Ibu semuanya, keyakinan kelas itu nilai-nilai yang disepakati bersama antara guru dengan murid, sehingga diyakini bahwa kalau selama ini ada konsekuensinya. Itu jadi lebih ke sedang diri dari siswa. Ya, ya. Iya. Kalau peraturan kelas cenderung dari arah seperti arah atau bersifat hukuman dari guru atau sifatnya itu ya sekolah itu ya. Betul. Berasal dari guru ya. Dari guru, terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Jadi betul Bapak dan Ibu, kalau keyakinan kelas itu sudah tepat dibuatnya berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid bersama-sama membuat kesepakatan. Jadi nanti kalau ada penyimpangan kita tinggal tanyakan kembali, kan kita sudah berkeyakinan mana yang dilanggar, nanti anak tersebut akan oh iya saya melanggar poin ini. Kalau peraturan kelas yang zaman kita sekolah dulu itu kita datang ke kelas itu sudah ada dipajang. Ya, dan turun temurun tahun depannya dipakai itu lagi, tahun depannya dipakai itu lagi. Jadi tidak disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolahnya masing-masing. Ya, betul. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas itu? Ini saya kemarin waktu MPLS sudah membuat keyakinan kelas dengan cara melibatkan anak. Saya bertanya situasi kelas seperti apa sih yang mereka inginkan. Jadi mereka menuliskan masing-masing keinginannya. Saya nggak mau di kelas ada yang nyontek Bu, saya nggak mau kelas kotor. Saya mau Ibu Yantinya yang baik, katanya gitu Bu, bener. Mau Ibu Yanti yang bahkan masih saya simpan kayak catatan-catatannya gitu, mau kondisi apa, masih ada di toples di rumah. Saya buka satu-satu di oh berarti harapan-harapan anak seperti apa, kita tuliskan, kita tampung semua, nanti kita satukan poin ini, seperti itu. Nah Bapak dan Ibu guru, nanti ini bisa memakai kertas post-it, jadi anak-anak lebih senang gitu, bikin apa keyakinan kelasnya gitu, kita tempel seperti itu. Nanti
validasi menjadi keyakinan kelas. Poin-poinnya yang tadi saya bilang disambungkan ya. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan juga berupa pernyataan universal, jadi menyeluruh untuk semua lingkungan kelas. Atau kalau kesepakatan sekolah berarti untuk seluruh sekolah ya. Lalu dibuatnya dalam pernyataan positif. Contohnya kalau pernyataan positif misalkan menjaga kerukunan kelas, menjaga ketertiban kelas. Kalau kalimat negatifnya tidak boleh ribut di dalam kelas. Kalau kalimat positifnya, maaf tadi kalimat negatifnya nih, tidak ribut di dalam kelas. Nah, kalau kalimat positifnya begini, menjaga atau datang ke sekolah tepat, datang dan pulang ke sekolah tepat waktu. Nih, kalau kalimat negatifnya jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Jangan terlambat, berarti jadi negatif. Jadi kalimat-kalimat, kalau anak kan nanti kalau bikin kesepakatan kelas pasti kalimat-kalimatnya seperti itu. Nah, kita bersama-sama rubah ke dalam pernyataan positif. Sedikit saja Bu, agar mudah diingat, cuma panjang zaman yang mudah dipahami oleh anak saja ya. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengadopsi secara plok gitu langsung. Kalau mau adopsi dari yang lain juga harus ATM. Jadi harus ada yang dimodifikasi sesuaikan dengan sekolah kita, dengan kelas kita. Lalu semua warga sekolah harus dilibatkan. Berarti kalau bikin keyakinan kelas berarti semua warga kelas harus dilibatkan. Jangan hanya Ibu Yanti saja yang bikin. Nih anak-anak keyakinan kelas sudah ada Ibu Yanti. Berarti itu bukan keyakinan kelas, itu keyakinan Ibu Yanti saja ya. Itu Bapak dan Ibu nanti tapi tadi saya lihat di kelasnya, kemarin saya lihat berkunjung ke kelasnya sudah ada sebagian yang menempel keyakinan kelas, yang belum membuat keyakinan kelas bisa dibuat di kelasnya masing-masing dengan cara semenarik mungkin ya Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya ada kegiatan segitiga restitusi. Kemarin Ibu Yanti bikin syuting nih, apa sih segitiga restitusi, riwo bawa kamera ke sana ke sini. Saya mencoba menyelesaikan sebuah kasus tentang perilaku menyimpang yang sering terjadi pada anak. Kemarin saya mencoba untuk melakukan penyelesaiannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ibu dan Bapak mau muridnya jadi anak yang bertanggung jawab? Mau yang jadi anak yang mandiri? Mulai sekarang kalau ada permasalahan di kelas, kita pergunakan cara segitiga restitusi. Jadi nanti terbentuklah karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tanya dulu alasannya dalam kegiatan menstabilkan identitas itu. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nih, bagaimana nih menstabilkan identitas itu? Ini prinsipnya berdasarkan membuat masalah itu merupakan proses dari pembelajaran. Ya, tidak mungkin manusia tidak membuat kesalahan. Ya, jadi makanya salah juga lagi belajar. Nah, tugas kita adalah meluruskan kesalahannya tersebut. Ya. Nah, perkataan yang bisa kita ucapkan pada siswa, kepada murid kita, yang pertama, berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna kok, atau ibu juga pernah melakukan itu dulu, atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau yang terakhirnya, kamu berhak kok merasa begitu, atau kamu berhak mempertahankan apa yang harus kamu pertahankan. Jadi anak-anak kalau bahasa kitanya itu regrut, oh ibunya juga nggak marah gitu. Ya, jadi nanti anak-anak akan lebih terbuka pada kita. Kalau datang-datang kita udah berotot, bahasanya kita udah gak enak, anak makin tertutup. Kalau saya jujur nanti pasti makin lebih dari ini ibunya. Nah, seperti itu. Lalu yang keduanya, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu sesuai dengan tadi kebutuhannya harus terpenuhi. Jadi ada perilaku berarti ada yang harus dipenuhi. Ya, perkataan yang bisa kita ucapkan yaitu, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu? Atau
Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan ini ya. Nah, yang ketiganya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Tapi Bapak dan Ibu, dengan segitiga restitusi ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan siswa, tapi kita cari cari jalan tengah agar siswa tersebut paham. Oh, ini kesalahannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, yang terakhir untuk mencari solusinya itu dengan menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol itu pada dasarnya ada apabila kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi di dalam diri. Apa saja kata-kata yang bisa kita ucapkan pada anak-anak? Apa sih keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu nih? Yang terakhirnya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa, nak? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu merupakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya sudah membuat skenario tentang penerapan segitiga restitusi. Baik Bu, Pak, berikut saya sudah membuat sebuah contoh video menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini bisa nanti dijadikan bahan referensi untuk menyelesaikan masalah bersama anak-anak kita di kelas. Ini hanya contoh saja seperti ini ya. Kasusnya anak yang sering terlambat sekolah karena bangunnya kesiangan karena suka main gadget ya. Waalaikumsalam, Kak Fitra, silakan masuk. Silakan. Apa kabar Fitra? Alhamdulillah baik ya. Kak Fitra tahu kenapa ibu datang ke sini? Kak, karena ibu kan akhir-akhir ini betul tidak? Ya betul. Ya Fitra kira-kira sering berkala. Berapa kali sekolah? Sering juga ya. Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di kelas kita apabila terjadi
perilaku menyimpang kepada anak didik kita. Jadi tanyakan dulu alasannya kenapa. Lalu tanyakan dulu keyakinan kelas. Tadi contohnya ini anak kelas 5 Fitra. Tadi ketika ditanyakan keyakinan kelasnya yang mana, jadi dia sudah tahu. Oh berarti saya melanggar yang ini nih gitu. Dan setiap untuk poin yang pertama menstabilkan identitas, jadi tanya dulu alasannya. Yang kedua tanyakan alasannya kenapa. Yang pertama menanyakan alasan, yang kedua menanyakan keyakinan kelas, lalu kita bersama-sama mencari solusi terbaik. Jadi nanti juga sebenarnya akan tahu, Bu, kalau saya begini biar tidak terjadi lagi harus seperti apa. Padahal mereka itu sudah tahu, kita itu sudah sadar sendiri betul, hanya tinggal kita menuntut mereka seperti apa. Jadi kalau dia mencari solusinya sendiri lebih enak, kayaknya lebih enak kayak gini daripada kita yang langsung masih seperti itu. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan penyelesaian penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu semuanya di kemudian hari ya. Nah, Bapak dan Ibu, tiba di penghujung acara. Kesimpulan kita, kegiatan kita pada hari ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif itu tidak bisa dilakukan oleh seorang guru saja. Jadi harus berkolaborasi bersama-sama, berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, dan juga kita sebagai guru hendaknya memiliki standar. Standar apa Pak Bu? Standar kepribadian, standar profesional, dan standar sosial yang baik agar mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, Bapak dan Ibu guru, sebagaimana kita ketahui bahwa posisi kontrol yang terbaik tadi apa Pak Bu? Sebagai manajer. Jadi kalau yang penghukum kita delete dulu deh ya. Kita paling banternya nih memantau deh sama manajer. Ya, jadi kalau pemantau kan sudah melibatkan anak, walaupun membuat anak tidak nyaman, tapi minimal banget itu dipemantau dulu. Kalau boleh, kalau bisa sebagai manajer itu lebih baik ya. Agar kita dapat menuntun murid menjadi insan tadi mandiri yang kita harapkan, mandiri dulu gitu ya, dan juga dapat bertanggung jawab serta menjadi insan yang merdeka. Bapak dan Ibu, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Ya, ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup? Bapak dan Ibu bisa dipahami ya, walaupun penjelasannya mungkin banyak kekurangan. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita tutup saja acara ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa manfaat kepada kita untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka menuntun siswa kita untuk bisa mencapai, menggali dan mengasah potensinya yang sudah ada di dalam dirinya dengan lebih maksimal lagi. Semoga Bapak dan Ibu guru diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankannya. Semoga diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita tutup saja acara ini dengan pembacaan surah Al-Asr bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa kita selesai. Baik Bapak dan Ibu, demikian rangkaian acara pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini tentu saja banyak kekurangannya. Semoga Ibu dan Bapak guru tidak merasa puas sehingga bisa mencari lagi referensi di manapun itu berada ya. Terima kasih. Billahi taufiq